Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati, NPM 3061856160. Kali ini saya akan membawakan tentang anak berperilaku bermasalah kesulitan belajar dikarenakan masalah keluarga. Nama anak inisialnya adalah NS, berumur 14 tahun, jenis kelamin perempuan, hobinya adalah traveling, situasi belajar di rumah adalah kurang. Bahasa yang digunakan si anak adalah bahasa daerah. Nah, keadaan sosial ekonomi si anak adalah berkecukupan. Jenis masalah yang dihadapi adalah NS adalah anak dari Ibu Aminah yang merupakan siswi kelas 6 di SLB Madana Dunia. Ia bermasalah dalam belajar yaitu karena pertengkaran orang tua yang menyebabkan NS tidak fokus dalam belajar. Selain itu, NS merupakan anak yang cerdas di kelasnya, tetapi berbeda jika dia sudah berada di rumah. Dia menjadi malas dan tidak suka dalam belajar dan sering bermain bersama teman sebayanya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dan diperkirakan jenis masalah yang dihadapi NS yaitu adalah kurangnya fokus dalam belajar dan kurangnya perhatian dari orang tua. Dari informasi yang saya dapat, NS adalah hidup di kalangan keluarga yang ekonominya yang berkecukupan. Nah, Sonia merupakan berkecukupan dan tidak ada faktor penghambat untuk malas belajar. Nah, bahkan segala keperluan sekolah NS tercukupi oleh orang tuanya. Namun beberapa minggu ini NS terlihat murung dan tidak semangat belajar, bahkan tidak mengerjakan PR yang sudah diberikan oleh guru kelasnya. Yang menyebabkan NS juga faktor kemalasan yang ditimbulkan karena permasalahan yang dihadapinya sehingga NS sering ketinggalan dalam pembelajaran. Ini semua menyebabkan NS juga sering ketinggalan dalam pembelajaran di sekolah yang menyebabkan nilai prestasi dan hasil belajarnya mengalami menurun. Jadi, identifikasi masalahnya adalah siswa dari SLB Madana Dunia Banjarmasin kelas 6 yang bernama inisial NS. Di sini tertulis dia mempunyai masalah tidak fokus belajar, masalah dari keluarga khususnya orang tua. Dia adalah anak tunggal yang dibesarkan oleh kedua orang tua yang hubungannya kurang harmonis di dalam keluarga. Dia termasuk anak yang kurang perhatian dikarenakan kedua orang tua sibuk bekerja sehingga dalam pemberian perhatian kepada NS itu sangat kurang. Nah, dari pengumpulan data siswa tentang kesehatannya yaitu secara fisik cukup sehat, penglihatannya jelas, daya tangkap baik, tubuhnya sedikit rendah. Nah, hubungan sosialnya adalah dia anak tunggal, kurang mendapat perhatian dan kasih sayang karena orang tua sibuk bekerja. Kemudian hubungan dengan teman cukup baik. Nah, prognosisnya adalah NS anak dari Ibu Sonia, Ibu Aminah, kelas 6 SLB Madana Dunia. Dari informasi yang didapat, NS merupakan anak dari keluarga kondisi ekonominya yang berkecukupan dan tidak ada faktor penghambat NS malas belajar. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan, maka layanan bimbingan dan konseling yang akan diberikan kepada konseli yaitu yang pertama, memberikan penjelasan tentang pentingnya belajar untuk masa depannya. Yang kedua, mendiskusikan alternatif atau solusi yang bisa diterapkan agar konseli bisa fokus belajar. Yang ketiga, memberikan semangat dan motivasi agar lebih disiplin lagi. Yang keempat, teknik pendekatan yaitu konseling individu. Untuk diagnosisnya, saat bertemu dengan NS, saya mewawancarai tentang permasalahan yang dialaminya, yaitu yang pertama adalah gejala yang timbul, pandangan selalu teralihkan, pemalu terhadap orang baru. Yang kedua, sebab sekunder, kurangnya perhatian dari salah satu orang tua. Yang kedua adalah orang tua sibuk bekerja sehingga siswa terabaikan belajar di rumah. Sebab primernya adalah pribadi, masalah psikologi seperti pemalas. Nah, treatmentnya atau follow-up konseling individu diberikan kepada NS agar konseling menjadi pribadi, taat aturan. NS harus bisa menghilangkan kebiasaan malasnya. Usaha bantuan yang bisa konselor rencanakan dan diskusikan dengan konseli hanya ada satu cara yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama, bekerja sama antar guru dan orang tua konseli dalam hal pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran les privat
di rumah untuk menumbuhkan sikap rajin dan minat belajar. Yang ketiga, memberikan motivasi dan semangat agar konseli berusaha semaksimal mungkin dan mendapatkan konsisten melaksanakan apa yang harus dilakukan. Kemudian tindak lanjut atau follow up pada kasus NS dengan kurangnya motivasi untuk belajar telah direncanakan untuk memberikan bantuan secara berlanjut dan individual, yaitu pemberian les belajar tambahan di rumah akan membantu NS memperbanyak belajar untuk meningkatkan hasil nilai belajarnya yang turun. Tindak lanjut untuk mengatasi masalah yang dihadapi adalah guru harus berkomunikasi dengan orang tua dan bekerja sama untuk melihat perkembangan NS selanjutnya. Orang tua harus memperhatikan NS agar tidak lagi malas dan adanya motivasi belajar. Yang ketiga, diberikan motivasi dan dorongan agar NS bisa terbuka terhadap dan mudah berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, pemberian les belajar tambahan di rumah oleh guru kelas ataupun guru les pribadi dari NS. Follow up yang dilakukan untuk mengikuti perkembangan peserta didik setelah peserta didik mengambil suatu keputusan sendiri untuk bertindak. Selain itu, dalam upaya tindak lanjut, konselor juga mengevaluasi keberhasilan dan tindakan upaya bantuan yang diberikan kepada peserta didik tentang masalah pribadi belajar dan juga sosial yang dihadapinya. Untuk mengatasi masalah pribadi peserta didik, pertama, konselor dapat memberikan motivasi dan support kepada klien agar klien lebih termotivasi sehingga percaya pasti ada hikmahnya, dan agar berusaha bersabar dan menjalani hidupnya, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan untuk mengatasi masalah dalam belajarnya, konselor bisa membantu membuat jadwal secara terinci yang bersifat rutinitas yang nantinya akan membantu peserta didik untuk lebih bisa memanfaatkan waktu belajar sebaik mungkin, serta lebih sering menunjukkan peserta didik untuk aktif dan fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, seperti menunjukkan klien ke depan kelas untuk mengerjakan soal atau jawaban. Nah, dari hasil tindak lanjut tadi, kita akan memantau klien dalam menyelesaikan permasalahannya, yaitu dengan memberikan les tambahan di rumah secara pribadi yang terjadwal seminggu 3 kali. Nah, dilakukan untuk memudahkan klien mengatasi masalahnya, dan kita memberikan solusi, dan kita juga akan selalu memantau perkembangan dari klien. Bapaknya pergi, atau bapaknya langsung pergi aja. Nah, kalau misalkan kamu mengajak teman untuk belajar bersama di rumah, Iya Bu, nanti saya bertemu saya Bu. nanti kalau ada sela-sela waktu, ibu juga akan ikut mengunjungi dan membimbing kamu belajar di rumah supaya kamu semangat belajarnya di rumah.